Ya, Assalamualaikum Bu Yul. Waalaikumsalam Pak Kamal. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yul? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana juga kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai seorang observer yang akan melihat proses coaching dengan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya Bu. Nah, Ya Pak. nanti untuk rubrik penilaiannya sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu ya, yaitu Ya, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Dan tentunya Ibu Yuli juga sudah memiliki potensi inti dari coaching yang meliputi proses, yaitu kehadiran penuh, Bu. Kemudian ya, Ibu mendengarkan secara aktif, juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu itu melakukan sebuah coaching, Bu. Jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Bu ya dalam tujuannya. ya, Kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Itu rubrik ya Pak. penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu dalam kegiatan coachingnya Ibu ini. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Baik Pak, saya sangat memahaminya. Baik Ibu Yuli, kalau begitu selanjutnya sebelum memulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Kira-kira boleh nggak Bu? Oh, tentu boleh Pak, silakan. Baik Ibu, pertanyaan pertama terkait dengan kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapannya nanti Bu. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan Ya. berbobot dengan teknik rasa. Oh iya, dari dua kompetensi ini Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Yuli kembangkan dalam proses coachingnya nanti Bu? Oh, nanti yang untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian nanti coach-coachnya saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik Bu. Memang mendengar dengan aktif adalah salah satu kunci ya Bu ya, agar bisa menggali banyak banyak hal dari coachingnya nanti Bu. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian Bu. Tolak ukur ketercapaian apa yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapannya nanti Bu? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah nanti dalam coaching yang saya lakukan akan saya terapkan alur tirta secara runtut, Pak. Oh Dan iya Bu. kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan yaitu prosesnya meliputi tirta tadi Bu, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti Bu. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan setelah ini Ibu silakan bisa melakukan percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti Bu bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Terima kasih, Pak. Dimulai coachingnya. Nah nanti kita akan berbincang-bincang lagi setelah Ibu melakukan coaching. Baik, Pak. Oke, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum, Pak Izul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Bu.
Yuli. Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat, saya sehat-sehat saja ya. Saya berharap Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana mengajar akuntansinya, Pak? Lancar-lancar saja kan, Pak? Ada yang Pak Izul mau sharing terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelasnya mungkin? Lumayan lancar sih Bu. Iya Bu, ada hal yang ingin sekali saya diskusikan dan semoga ada solusinya. Di mana sebagian siswa saya kurang semangat ketika belajar akuntansi. Pelajaran akuntansi dianggap pelajaran yang membosankan karena mereka Ya. menganggap menghitung uang yang tidak nyata. Sebenarnya saya berharap semua siswa saya selalu bersemangat ketika belajar akuntansi. Apa yang ingin Bapak capai dari percakapan kita hari ini, Pak Izul? Oh iya Bu, saya berharap dari percakapan kita hari ini ada solusi yang saya dapatkan supaya bisa meningkatkan motivasi siswa saya dalam mempelajari akuntansi, Bu. Ya, baik Pak Izul. Kalau begitu, boleh Pak Izul cerita lebih lanjut tentang apa yang terjadi di kelas akuntansinya. Apa yang membuat Bapak merasa siswa kurang termotivasi? Termotivasi. Iya Bu, pada materi akuntansi kan ada kegiatan menjurnal transaksi keuangan perusahaan sampai pada membuat laporan keuangan, Bu ya. Karena jumlah angkanya yang Ya, besar, kadang-kadang kan sampai ratusan juta, Bu. Mereka ya, menjumlahkan atau mengurangi uang dengan nominal yang banyak. Tapi uangnya tidak nyata kan, Bu ya. Akibatnya mereka ya. cuma bisa memahami materi akuntansi, khususnya pada materi menjurnal ataupun dalam membuat laporan keuangan.